Halo, selamat pagi, Sobat Edukasi. Kita kan hari ini kan belajar mengenai bagaimana memahami energi bills. Energi bills itu sepertinya contohnya adalah tagihan listrik atau tagihan gas, ya, air dan lain-lain. Sebelum kita masuk untuk memahami energi bills ini, ya, kita harus paham dulu ya apa komponen-komponen apa yang masuk dalam perhitungan sehingga PT PLN misalkan ya di Indonesia menagihkan tagihan listrik kepada kita ya. Di sini ada gambar orang kaget gitu ya karena mungkin dia memakai listrik dengan banyak tanpa dia sadar sehingga tagihan energinya membengkak. Nah, itu baru level di rumah tangga. Bayangkan kalau levelnya di industri yang sangat besar. Penggunaan energi yang sangat besar dengan cara yang tidak efisien itu sangat eh, tidak baik dampaknya bagi perusahaan. Karena perusahaan harus mengeluarkan dana yang lebih banyak ekstra untuk sesuatu yang sebenarnya bisa dihemat. Ya begitu. Jadi kalau Anda ya dan kita juga pelajari bahwa terkadang perhitungan dalam tagihan listrik atau tagihan air atau tagihan gas itu kadang kita kurang paham ya karena complicated. Nah, sebagai eh, calon manajer energi ataupun auditor energi, kita harus paham komponen-komponen apa saja yang ada dalam tagihan tersebut sehingga kita bisa melakukan analisis yang baik untuk melakukan atau untuk menerapkan manajemen energi. Poin kedua ya, energi itu kadang dianggap sebagai overhead. Ya, jadi suatu biaya yang sudah dikeluarkan saja karena memang seharusnya begitu, tanpa berpikir bahwa ternyata energi itu bisa diterapkan seperti bahan baku, yaitu bahan baku bisa dipakai dengan cara yang lebih hemat ataupun lebih efisien. Begitu juga harusnya energi dipandang ataupun diterapkan dalam sebuah industri atau organisasi. Karena kita menganggap sebagai overhead saja, maka eh, manajemen atau pimpinan itu terkadang tidak mengambil perhatian yang cukup terhadap biaya dari energi. Nah, energi yang bisa dipakai di industri ataupun di rumah tangga, ya, tapi ini lebih tepatnya industri karena lebih lengkap, itu adalah listrik, ya, electricity, kalau Indonesia ada namanya PLN, lalu ada natural gas yang menyediakannya perusahaan gas negara, dan juga perusahaan lain. Lalu minyak gitu ya, minyak dan batu bara, kalau minyak sendiri Pertamina ya. Lalu kalau misalkan steam dan chill water, jadi ini steam itu uap ya, uap panas yang digunakan untuk menggerakkan turbin. Nah, terkadang dalam daerah-daerah tertentu, industri tertentu atau negara tertentu yang bisa mensuplai steam. Ya, steam itu yang uap panas, chill water itu yang dingin. Lalu yang terakhir ada yang namanya water and wastewater. Water itu maksudnya air bersih yang kita terima, contohnya kita terima di rumah tangga ataupun di industri ya. Jadi ada air bersih, lalu air itu dipakai untuk mengolah ya. Misalkan untuk membersihkan makanan atau membersihkan mesin, lalu airnya menjadi kotor. Nah, saat menjadi kotor itu harus ditreatment, nggak boleh langsung dibuang ke lingkungan. Ya, kasus di Indonesia itu banyak ya, industri itu menggunakan air, lalu air tersebut jadi kotor bahkan berbau, berbahaya ya, B3 menjadi limbah kotor lalu dibuang ke sungai ya. Contohnya Sungai Citarum seperti yang sedang ramai saat ini. Lalu itu menjadi limbah bagi lingkungan, mengotori sungai, akibatnya sungai menjadi sangat kotor, bahkan beracun tak dapat digunakan dengan seharusnya. Nah, itu berbahaya. Semua air yang dibuang atau keluar dari sebuah pabrik itu harus diolah, yang disebut namanya wastewater. Biasanya kalau di kawasan industri,
contohnya di MM2100, Jababeka ya dan lain-lain, itu eh, air limbah itu akan akan diolah oleh pihak perusahaan ya yang bertempat di dalam kawasan industri tersebut, atau bahkan dia bisa minta atau serahkan kepada pengelola kawasan industri untuk mengolahnya. Jadi setelah dari wastewater itu air keluar itu harusnya sudah bisa aman bagi lingkungan. Caranya gimana? Di bagian kolam paling ujung biasanya ditaruh ikan ya. Harusnya ikannya hidup. Kalau ikannya hidup artinya air dari kolam tersebut bisa langsung dibuang ke lingkungan. Tapi kalau air ikannya mati artinya cirinya ada sesuatu yang B3 ya. Beracun, berbahaya ya, berbau sehingga ikan tidak bisa hidup. Nah, itu air nggak boleh dibuang langsung, harus kembali diperbaiki pengolahannya. Ya. Lalu, apa saja yang menjadi struktur dari biaya listrik yang ada di dunia ya, juga di Indonesia. Ini contohnya ada gambar besar PLN. Itu banyak ya. Ada satu utility cost, utility regeneration, customer class sampai ke large ke ini ya kelasnya ya, apakah residensial, general rate, small industry, bahkan large industrial. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas adalah utility cost. Ya. Utility cost itu adalah cost yang harus kita keluarkan ya. Apa saja cost yang harus kita keluarkan untuk dapat utility? Utility itu contohnya adalah listrik ya. Di kasus ini apa saja? Ada physical plant, pabriknya. Mana pabriknya? Kita lihat di sini. Ini pabriknya ya. Jadi di sini tempat listrik dibuat. Setelah itu, listrik tersebut dialirkan dari power station tadi menuju ke power transformer. Jadi tegangannya dinaikkan, ya. Kalau di Jawa Bali itu contohnya dia dinaikkan ya. Kalau untuk transmisi sutet jarak jauh, saluran udara tegangan ekstra tinggi itu ada yang sampai umumnya 500 kilovolt ya. 500.000 volt. Kenapa sangat tinggi voltnya? Padahal sampai rumah cuma 220 volt. Ini karena untuk menghemat rugi-rugi. Istilahnya rugi-rugi itu adalah energi yang terbuang karena transmisi daya ya. Contohnya karena nggak masalah elektromagnetik. I kuadrat R gitu ya. Kalau voltase ditinggikan artinya I-nya turun. Ingat ya. P sama dengan V kali I. Kalau dengan P yang sama yang ditransfer, maka dengan I yang rendah, V-nya naik, maka I-nya itu berhubungan dengan energi yang terbuang, namanya I kuadrat R. R-nya dari mana? Hambatan dari transmisi ini. Karena I-nya kuadrat, jadi I-nya itu kalau besar berbahaya ya, maksudnya panas terbuangnya lebih besar sehingga harus dikecilkan. Lalu ada sampai tujuan misalkan di daerah Bandung Selatan itu ada namanya GITED ya, gardu induk tegangan ekstra tinggi. Itu diturunkan voltasenya ya. Ini di luar negeri ya 500 ke 230. Kalau di Indonesia itu di GITED contohnya di Bandung Selatan itu step down-nya menjadi 150 ya, jadi keluarnya 150 kilovolt. Ya lalu didistribusikan ke daerah-daerah yang akan dituju ya. Contohnya dia masuk ke Bandung Utara. Bandung Utara itu ada juga gardu induk. Dia nge-step down dari 150. Biasanya nanti dibagikan ke tempat lain di mana keluarannya adalah 20 ya. 20 kilovolt. Nah, 20 kilovolt itu biasanya kita lihat ada di jalan-jalan raya ya, ada tiang-tiang yang tinggi-tinggi yang gede.
yang umumnya kabelnya 3 ya, contohnya ini. Itu 20 kilovolt. Ya, lalu 20 kilovolt itu bisa masuk ke pabrik 20 kilovolt ataupun ada yang 12 kilovolt ya, tergantung kebutuhan. Lalu yang masuk ke perumahan atau ke rumah itu biasanya ada di sini ada gardunya, apa sih namanya, trafo kecil gitu ya, untuk step down dari 20 kilovolt menjadi 220 volt single phase. Kalau industri biasanya dia mintanya 3 phase karena menggerakkan mesin-mesin ya. Nah, ini sistem jaringan secara garis besar dari distribusi listrik di Indonesia ya, dan juga di dunia. Nah, ini adalah elemen-elemen tadi ya, biaya-biayanya apa saja selain physical plant, transmission line, substation tadi, lalu distribution system, ini distribusinya. Lalu ada namanya meter, ada di rumah ini ya, ada meterannya. Lalu biaya administrasi, biaya energi jenis energinya ya, kalau energinya dari pembangkit listrik tenaga air pasti lebih murah ya. Kalau energinya bersumber dari diesel pasti lebih mahal ya. Lalu biaya investasi itu pasti dipinjam dari bank, lalu ada namanya bunga dan juga keuntungan yang diambil, margin yang diambil. Lalu kita masuk satu persatu ya. Yang pertama ada namanya physical plant, tadi kita bahas. Ini adalah gambar dari salah satu pembangkit listrik terbesar di Indonesia ya, salah satunya. Ini di pinggir laut ya, jadi enak kalau masalah pendinginan bisa di air melimpah ya, tinggal diolah saja. Ini butuh biaya yang besar sehingga physical plant ini juga berkontribusi ya, salah satu kontribusi besar terhadap tarif listrik. Ya. Makin besar ya, makin besar kebutuhan listrik, makin besar pabrik listriknya, makin mahal investasinya. Teknologinya juga semakin canggih, semakin mahal biasanya walaupun semakin bersih. Tapi kalau makin canggih juga bisa juga kalau terobosan bisa lebih murah. Tapi semua faktor itu menjadi salah satu faktor dalam biaya listrik. Lalu transmission ya, dari suatu tempat ke tempat lain ada namanya SUTT ya, saluran udara tegangan tinggi. Ini biasanya di antara 70 sampai 150 kV ya. Jadi kalau antar daerah itu biasanya pakainya SUTET. Saluran udara tegangan ekstra tinggi 275 sampai 800. Kalau di Jawa ini pakainya 500 ya, 500 kV. Lalu dari 500 kV misalkan di step down jadi 150, lalu pakai yang SUTT ya. Nah, bagaimana? Kenapa tegangannya tinggi? Tadi kita bahas bahwa ada masalah I kuadrat R ya, kerugian I kuadrat R. Biar I-nya kecil karena kuadrat, maka voltase dinaikkan. Itu ya, masalah transmisi tegangan dibuat sangat tinggi. Bagaimana dengan transmisi Jawa Bali? Ini gambarnya ya. Jadi kita ada beberapa pembangkit listrik ya. Pembangkit listriknya contohnya ada di sini, Suralaya, ada di Muara Karang, lalu ada di Priok, ada di Saguling, ada Cirata, ada ini namanya Tambak Lorok, lalu ada nomor 7 ada Tanjung Jati, ada Python gitu ya. Ini 8 Python, 9 juga Python ya. Dan ada ke 10 ada yang di Bali. Nah, ini 10 ini bekerja sama untuk mensuplai listrik se-Jawa dan Bali. Caranya gimana? Kalau misalkan ada yang kurang listrik di suatu daerah akan disuplai ya. Saling tutup gitulah ya. Jadi suplainya bagaimana? Pakai SUTET tadi jaringannya. Yang biru ini SUTET ya. Tegangannya 500 kV yang ditransmisikan. Kenapa? Kembali lagi tadi biar loss-nya rendah ya, energi loss-nya. Karena masalah hambatan ya yang mengakibatkan dia panas, I kuadrat RT-nya harus kita kecilkan dengan cara memperbesar
voltase ya. Pada substation ya, contohnya pada substation gardu induk tegangan ekstra tinggi yang ada di Bandung Selatan, itu dia fungsinya sebagai step down ya, dari tegangan yang dia terima dari sutet 500 kV ya menjadi tegangan yang lebih rendah. Contohnya 150. Lalu bisa didistribusikan ke gardu induk yang lain, contohnya ada di sini gardu induk Dago Pakar atau gardu induk Gede Bage substation. Nah, di situ diturunkan lagi step down ya, 150. Lalu bisa distribusikan ke 20 kV yang ada di jaringan distribusi ya. Jaringan distribusi itu di jalan-jalan tuh banyak jaringan distribusi, kabel 3 kabel, biasanya 3 kabel ya. Lalu saat mau masuk rumah itu biasanya di step down lagi dari 20 kV menjadi 220 kV. Nah, ini termasuk dari komponen biaya dalam tagihan listrik. Lalu distribution system ini agak kita lihat di sini bagiannya distribution itu udah keluar dari 150 kV, ada yang langsung ke pabrik atau industri, ada yang step down ke 20 kV jaringan distribusi lalu langsung ke komersial, misalkan ke mall ataupun ke kantor-kantor yang besar, ataupun bisa di step down ke perumahan ke 220 kV. Lalu yang berikutnya adalah meter ya, meteran. Meteran itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur penggunaan energi, contohnya listrik. Nah, meteran ini kalau di Indonesia ada meteran yang lama yang dibilang meterannya itu adalah meteran yang pasca bayar, lalu ada juga yang prabayar. Nah, itu harganya bervariasi ya. Kalau di sini bilang 50 euro sampai 100.500, kalau di kita itu dalam rupiah. Kalau kita lihat online itu ada yang dari 300.000, ada yang sampai hampir 700.000 atau 800.000 gitu. Meter itu penting ya. Nah, ada juga namanya cost administratif atau kalau kita bilang biaya admin. Nah, biaya admin itu atau cost administratif itu adalah cost yang ditambahkan untuk operasional perusahaan. Contohnya kalau kita beli lewat bank, artinya processing atau operasional untuk proses biaya listrik tadi dipotong oleh bank, karena bank kan butuh membayar karyawan yang memproses ini. Ya, contohnya ini 1.600. Nanti tokennya dapat. Lalu, saya juga sekalian bahas ya komponen-komponen yang ada di tagihan listrik. Contohnya komponen tagihan listrik pada sebuah rumah. Ini ada meterannya sebelumnya sekian, lalu akhir sekian, lalu ada selisih ya, selisihnya. Kita bisa melihat selisihnya itu artinya penggunaan. Di sini ada perhitungan 20 kWh pertama harganya 275. Nanti ini harganya udah berubah ya sekarang ya. Kalau dulu masih segini 275 rupiah. Lalu 40 kW ya berikutnya dikali harga lebih mahal 445. Lalu di atas berikutnya 49 kW berikutnya itu 495. Harga makin naik. Jadi di total ya 20 kali 275, lalu 40 kali 445, lalu sisanya 495, maka harganya 4755 tambah abonemen 18.000. Jadi 65.555. Penerangan jalan umum 8% tergantung daerah. 5244 dari biaya ini, lalu tagihannya adalah 6555 tambah 5244 70.799 ya. Lalu ini angka-angkanya dari PLN, tarif-tarifnya, tarif yang dulu ya. 900 volt ampere atau 900 kalau kita watt kalau kita bilangnya. Ini biaya bebannya 20.000 yang tadi ada dalam perhitungan, lalu juga biaya per kWh-nya 275,
0 sampai 20 dan seterusnya. Lalu kalau untuk tagihan listrik yang di industri, biasanya dia ada yang dikenal dengan namanya di luar beban ya, di luar waktu beban puncak ya, luar waktu beban puncak dan waktu beban puncak. Beban puncak itu biasanya dari mulai sore agak sampai malam ya. Jadi kalau pabriknya bekerja sampai malam biasanya kena beban puncak ya. Waktu beban puncak dan harganya lebih mahal. Ini kita lihat ya. Awal dan akhir meterannya. Jadi selisih yang dipakai dalam bulan tersebut adalah 1813 untuk LWBP, lalu yang WBP 378 ya, lalu di sini kita lihat kilovoltnya. Ini nih industri itu ada spesial karena dia pakai 3 fase, ada beban lain ya, beban yang nanti kita tambahkan dalam biaya. Ini selisihnya 6701, maka kita tinggal kalikan dengan harga untuk 1813 ya. Ini harganya di LWBP sekian, lalu yang WBP sekian, lalu harga ini masuk ke sini. Ya. Jadi totalnya 6 jutaan misalkan. Nah, ini tarifnya per 2020 Desember ya. Oktober sampai Desember. Artinya yang tadi itu sudah berubah ya. Rumah tangga ini sampai 900, biayanya sekarang 1.352.000 per kWh. Untuk pasca bayar juga untuk yang token ya, harganya segitu. Udah beda ya, bukan 200 perakan lagi ke tadi ya, udah mahal. Ini juga tarif-tarif yang lain ya, R ini rumah tangga, B ini bisnis, kalau I ini industri ya. Jadi dia makin mahal ya kalau industri karena penggunaan kWh wattnya juga besar ya. Ini contohnya 200 kVA, kilovolt ampere, atau kalau kita bilang bahasa sederhananya kalau dalam bentuk watt 200.000 watt. Lalu ada namanya jenis energinya. Jadi yang termasuk harga itu jenis energi. Kalau misalkan kita pakai energinya, contohnya ini ya. Ini foto dari bendungan Cirata ya, pembangkit listrik tenaga air Cirata. Ini turbinnya. Itu harganya per kWh-nya pasti lebih murah. Begitu juga angin, matahari ya, walaupun instalasi kos pertamakannya besar, tapi harganya per kWh jatuhnya murah. Itu termasuk juga dalam struktur tarif ya dalam listrik. Kalau pembahan bakarnya pakai minyak ya atau fosil, itu biasanya lebih mahal harganya. Kalau nuklir kita nggak punya ya, tapi biasanya juga murah, tapi ternyata biaya untuk mengolah hasil atau limbah dari nuklirnya mahal, bahkan unknown ya, ongkosnya nggak tahu, belum dapat dihitung oleh ilmuwan. Lalu ada namanya interest on debt, jadi ada bunga. Jadi sebuah perusahaan itu kalau investasi pasti dia akan menggunakan dana pihak ketiga, yaitu dari bank, lalu bank tersebut akan men-charge berupa bunga. Makin besar bunganya, maka tagihan listrik kita strukturnya juga makin bertambah besar ya. Kenapa? Karena kan masuk ke situ perhitungannya. Lalu juga profit keuntungannya dari cost operasional ditambah ekstra, yang itu namanya keuntungan ya, ekstra atau profit. Ya, harus ada profit. Kenapa? Agar perusahaan tetap jalan dengan baik. Nah, kita masuk ke subbab berikutnya namanya utility regulation. Ya, tahun 1990 itu seperti tiang pancangnya sebelum tahun 1990. Itu biasanya negara-negara menyediakan kepada rakyatnya listrik, air bersih gitu ya, secara melalui perusahaan yang dimiliki oleh negara. Regulasinya semua negara ya, tapi tahun 1990 ke atas itu udah mulai swastanisasi ya. Contohnya kalau di Indonesia itu boleh ada pihak swasta untuk terlibat dalam menyediakan energi ya. Nanti energinya itu dikelola oleh PLN ya. Nah, tapi
proses ini ternyata ada beberapa hal yang tidak jalan dengan baik. Contohnya di Inggris itu lebih mahal biayanya daripada di Amerika. Ya, bahkan Brasil bahkan lebih mahal 58% daripada yang di US. Nah, di US bisa murah kenapa gitu ya? Kenapa? Karena diatur oleh masing-masing negara bagian yang state. Di mana negara bagian tersebut punya regulasi ya. Regulasinya contohnya bahwa utility rate itu di setnya itu nggak boleh sembarangan ya, hanya perusahaan saja yang swasta misalnya ngeset harganya enggak, tapi ada badan yang namanya State Regulatory Agency yang mengatur dalam perhitungan terhadap cost juga profit ya. Jadi harga yang dibayar itu per kWh juga diatur bersama. Nah, kalau di Indonesia siapa yang ngatur? Itu ada namanya Energi dan Sumber Daya Mineral ya, kementerian ini. Kalau di Amerika contohnya di negara bagian ini Nebraska, dulu saya di sini sekolah ya. Jadi saya cantumkan kenapa? Karena di sini juga ada yang mengatur ya, yang mengatur untuk komponen-komponen biaya dalam listrik. Lalu ada juga pembagian kelas ya. Kelas contohnya kita tadi rumah tangga 1 2 ya, lalu industri. Itu adalah bagian dari struktur dari tagihan listrik. Ya, ini bisa dibaca. Contohnya administratif atau customer charge itu selalu ada ya di dalam tagihan listrik. Lalu ada energy charge yang kita pakai, lalu ada fuel cost adjustment, ya adjustment dalam perhitungannya, demand charge yang kita minta bisa perusahaan, bisa ini di industri ya, dia demand sekian, saya pengen disediakan sekian kilovolt ya, tapi nggak semuanya kan dipakai, nanti kita bahas ya. Begitu juga dengan demand ratchet ya, lalu power factor. Nah power factor ini kita akan bahas ya nanti apa itu power factor. Nah, pembagian kelasnya itu contohnya ini ya, residential, komersial, small industries, atau large. Kita nanti bisa lihat pembagiannya, ada PDF nanti yang saya upload. Kamu tinggal baca di situ ya. Ada pembagiannya, sistem pembagian kelas di Indonesia. Lalu, ini contohnya residential. Residential itu juga punya faktor-faktor dalam perhitungan KWH-nya. Ini contohnya di US ya. Ada negara 4 musim, biasanya di musim dingin, ya pagi-pagi itu dari jam 2 jam 3 subuh itu sudah temperaturnya penggunaan energinya cukup tinggi ya dibandingkan summernya, lihat nih ya. Kenapa? Karena saat kondisi dingin butuh pemanas. Oke, jam 6 orang jam 7 udah mulai bangun, jam 8 gitu ya. Orang beraktivitas, aktivitas pertama mereka adalah memanaskan mesin kopi gitu ya. Menyeduh kopi ataupun membuat sarapan sehingga penggunaan energinya naik secara signifikan. Ya. Lalu mulai turun saat temperaturnya di udara luar lebih hangat. Kenapa? Karena ada matahari. Dan juga ada beberapa orang pergi bekerja sehingga penggunaan listrik di rumah turun. Lalu naik lagi, kenapa? Orang mulai pulang ke rumah masing-masing kalau musim dingin ya. Biasanya orang pulang ke rumah lalu masak di rumah sendiri ataupun buat kopi ya. Sehingga ada peak lagi berikutnya. Lalu kembali turun saat orang tidur. Tapi kalau misalkan saat summer, ini saat subuh-subuh itu nggak pakai pemanas. Ya, ada orang pakai AC memang, tapi umumnya biayanya nggak sampai 1000, nggak sampai tinggi ya. 1400 megawatt ya. Ini masih rendah pagi-pagi, lalu orang bangun mulai jam 6, jam 7 yang start ya, orang-orang yang kerja kantor pagi-pagi. Lalu terus ada yang kerja kantornya masuk jam 7, jam 8, jam 9, jam berapa, terus naik. Lalu aktivitas juga makin naik, dia di rumah ya, masak dan lain-lain, naik terus puncaknya adalah jam 6. Jam 6 sore. Ya, udah masak, udah apa, mulai turun, orang belajar apa semua turun. Ya, saat lewat tengah malam bebannya turun. Nah, jadi ada namanya beban-beban puncak itu ini ya.
Ini beban puncak ya. Sore-sore itu agak sampai malam itu beban puncak. Karena ada perbedaan pattern ya, ataupun adanya puncak-puncak pada summer tadi ya. Terkadang perusahaan listrik itu mencharge penggunaan pada puncak ya, beban puncak. Jadi contohnya mulai malam sore, contohnya jam 5 atau jam 6 sampai agak malam jam 9 jam 10 itu sering dibebankan sebagai beban puncak. Artinya apa? Dibebankan lebih mahal ya, terutama kasus contohnya pada saat summer atau musim panas itu biasanya orang tetap aktivitas gitu ya, jadi banyak menggunakan listrik. Nah itu dicas lebih tinggi. Ini contohnya di buku ya, customer charge itu 6,50 pound euro per bulan. Karena kita pakainya buku yang standar SI, jadinya pakainya ini ya, bukan dolar. Lalu energy charge-nya June through Oktober. Jadi Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, 5 bulan pada saat musim panas tadi. Setiap kWh-nya ada 0,07728 per kWh ya biayanya. Lalu kalau off peak season November sampai Mei, kWh pertama 600, kWh pertama itu 0,007728, lalu tambahannya 0,0038 gitu. Nah kalau kita lihat lagi ya, ada namanya metode lain yang untuk menghandle peaks ya, beban puncak itu ada namanya time of day atau time of use pricing. Ya, ini nggak populer sebenarnya sekarang. Tapi yang lebih populer itu adalah sekarang ini penggunaan namanya peak saving. Ya, jadi puncaknya itu kita potong, kita perbaiki ya, biar nggak banyak orang pakai saat tersebut. Nah, saat orang nggak pakai, dia harusnya dapat keuntungan ya dengan tidak memakai saat beban puncak, artinya mematikan peralatan-peralatan listrik yang tidak diperlukan saat beban puncak. Ini contohnya customer charge-nya 9.000 per bulan, $9 per bulan, 9 pound per bulan. kWh pertamanya yang 1000 kWh pertamanya 0,0825 pound per kWh, lalu di atas 1000 kWh biayanya berubah lebih mahal 0,0930 kWh. Gitu. Jadi dibahas satu persatu, misalkan ini ya. Kalau kita menggunakan electric water heater ya, Januari Desember harganya sekian. Kalau Oktober Maret harganya sekian ya. Dan seterusnya ini ada ongkos-ongkos spesifiknya. Lalu kalau di industri ya, di industri itu biasanya dia sedikit berbeda ya. Jadi kita kalau industri nanti dia minta pasang ya, kapasitasnya berapa. Kenapa dia pasang? Contohnya kasus di sini. Misalkan penggunaannya ini yang demand billing ya. Fluktuasinya sangat tinggi ya. Jadi ada peaknya itu bisa sampai 300 kW. Tapi dia secara rata-rata hanya 200 kW. Nah ini biayanya lebih mahal nih daripada yang perusahaan yang memiliki penggunaan energi yang lebih stabil seperti ini. Kalau kita lihat jumlahnya sama ya. Kalau orang matematik bilang diintegral, kalau kita ya bilang secara jumlahnya sama ini. Luas area ini dan ini sama ya. Penggunaannya sama ya. Sama-sama 200 kW, tapi bedanya ini ada peak, ada lebih rendahnya. Nah ini perusahaan B ini akan lebih murah ongkosnya. Ya, biaya tarifnya lebih murah dibanding perusahaan yang fluktuasinya lebih tinggi. Kenapa? Perusahaan listrik harus menyediakan kapasitas yang besar buat dia. Ya, walaupun nggak selalu dipakai, tapi disediakan sehingga lebih mahal. Gitu. Lalu untuk permintaan khusus, contohnya voltage-nya biasanya 50 kilovolt. Ya, kalau di luar negeri, kalau kita ada yang tadi kita bilang 20 atau ada yang 150 kilovolt ya. Nah, kalau di luar itu
seperti tidak biasanya itu juga nambah ongkos. Ya, misalkan lebih rendah atau lebih tinggi, artinya special case sehingga harga juga lebih tinggi. Lalu ada juga namanya ratchet clause ya, klausul. Klausul ini bisa begini ya. Jadi kita jadi dibebani per bulannya itu pakai persentase, biasanya di atas 50% dari penggunaan maksimum listrik yang biasanya. Ya, atau penggunaan dari demand kita minta sekian, misalkan kita minta 300 kilovolt. Artinya di persentase dari maksimumnya. Itu namanya ratchet klausul ya. Nah, ini salah satu caranya ada juga menggunakan power factor. Power factor itu adalah rasio dari real penggunaan ya. Jadi sebenarnya yang mau diminta oleh PLN atau perusahaan listrik itu biasanya benar-benar energi yang dipakai. Nah, kalau kita lihat di sini energi yang dipakai itu nih aslinya itu yang garis ini vektor ini ya. Nah, sedangkan yang biasanya dipakai di rumah itu hanya ini kilowatt aja working power, tapi ada namanya reactive power di sini. Reactive power ya. Biasanya kalau ada pabrik-pabriknya menggunakan motor listrik lah, magnet atau apa semua biasanya naik ini reactive powernya sehingga perusahaan listrik tetap menagihkan biayanya itu. Biayanya itu adalah ini. Yang diambil bukan yang bawah ini. Ya. Jadi semakin ini dicas sendiri, ini dicas sendiri ya. Seperti yang billing yang kita tadi pelajari contoh di atas sebelum ini. Jadi bill demand sama dengan actual meter demand dikali base power factor dibagi actual power factor. Nah, base power factor ini biasanya yang kita disediakan oleh mereka ya. Nah, ini aktual penggunaannya di sini. Jadi biasanya aktualnya lebih kecil. Nah, kalau aktual lebih kecil, pengalinya ini artinya lebih besar sehingga bill demand lebih besar daripada yang ada. Lalu kita masuk ke topik kedua namanya natural gas. Natural gas itu juga dijual atau ditagihkan ke kita pakai perhitungan lebih mudah ya. Biasanya dia pakainya seperti kayak air gitu ya. Jadi 100 megajoule pertama per bulan harga sekian. Lalu kalau naik lagi penggunaannya contohnya sampai 2,9 gigajoule per bulan harganya sekian per gigajoule dan lain-lain. Makin banyak kita pakai makin besar biaya yang kita pakai, yang kita keluarkan. Kalau summer seperti ini ya, tadi ini winter. Begitu juga yang komersial ya, priority 2 juga punya tarif harga sendiri. Nah, ini punya priority, apa artinya priority? Gini, kalau terjadi kelangkaan dalam hal gas, beda dengan listrik ya. Kalau gas itu dibuat prioritas 1 dia dapat prioritas utama. Jadi kalau misalkan terjadi shortage atau kurang gas, maka dia masih dapat gas, tapi yang lain prioritas berikutnya mungkin diberhentikan sementara gasnya. Gitu. Jadi caranya dibagi-baginya menggunakan prioritas. Ini industri juga prioritas ketiga second interruptible, lalu yang industri priority 4 first interruptible. Jadi dia kalau ada apa-apa dia yang diinterrupt duluan baru ini ya. Nah, untuk summer itu biasanya dihitung sebagai Mei sampai Oktober, sedangkan winternya November sampai April. Kapan kita pakai yang winter dan pakai yang ini. Tapi kalau di Indonesia ya, kita berbeda. Contohnya penjualan atau tagihan gas alam ya, atau gas bumi. Itu ada kriterianya RT1 ya, rumah tangga gitu ya. Contohnya di flat atau di perumahan rumah susun ya, rumah sederhana dan lain-lain. Harganya 2.618 per meter kubik. Jadi pakai meter kubik, pakai meteran. Lalu sampai PK2 itu hotel, restoran, dan lain-lain itu 3.010 perak per meter kubik. Ya ini tahun 2007 ya. Mungkin ada yang lebih baru. Tapi kalau untuk industri ya, itu berita per April tahun lalu ya, sampai ya baru-baru ini itu harganya resmi
jadi $6 per MMBTU ya. Ada per sejuta BTU. Ini link medianya. Lalu minyak ya, minyak dan batu bara itu lebih sederhana, tergantung harganya, tergantung supply dan demand. Ya, fluktuasi bisa naik bisa turun tergantung geopolitik. Tapi pada prinsipnya sederhana, 1 liter yang kita pakai, 1 liter yang kita bayar, ya. 1 juta liter yang dipakai, 1 juta liter yang dibayar. Jadi pakai per liter. Ya, ada juga yang untuk lebih gede pakai misalkan galon, ada kasus yang berbeda atau barrel. Tapi pada prinsipnya di liter atau diukur dengan lebih gampang. Kalau batu bara juga dijual berdasarkan berapa beratnya ton, ya, penggunaan ton. Jadi lebih simple. Kalau steam dan chill water itu nggak semua pakai di dunia ini, maksudnya nggak semua. Semua pakai, tapi nggak semua dijual, ya, dijual secara umum. Tapi kalau misalkan ada, ini juga ada harganya seperti harga dari penggunaan air ya. Yang penggunaan dari sekian sampai sekian, harganya sekian. Kalau naik lagi harga lebih mahal dan seterusnya. Air, nah oke, ini juga air ya. Air dan limbah. Air dan limbah juga adalah salah satu faktor yang harus dibayar dalam proses billing ya. Dalam perusahaan itu pasti gunakan air. Nah, air itu ada dua, air bersih yang masuk ke pabrik dan juga air limbah. Nah, air bersih itu dibayar berdasarkan volume yang dipakai, ya. Lalu limbah itu dibayar juga berdasarkan banyaknya limbah yang kita buang untuk diolah oleh di perusahaan atau kawasan industri. Harganya ini sangat berpengaruh kalau daerah tersebut susah air, ya, gitu. Nah, jadi misalkan kita airnya juga ngebor, tetap harusnya di meter air yang diambil dari bumi. Kenapa? Karena nanti soal limbah itu hitungannya jadi jelas. Karena diambil dari meteran tadi. Nah, ini contohnya. Saya ambil dari Tirta Wening, PDAM Kota Bandung. Pemakaian meter kubik 1 sampai 10 meter kubik pertama itu harganya golongan sosial 900 perak. Sosial 1A dan 1B. Rumah tangga dasar 1.000, rumah tangga berikutnya 2.000, lalu rumah tangga 2.600, 3.300, terus ya, niaga sampai apa ini? Industri 6.800 per meter kubik pertama. Lalu naik sampai 20 meter kubik, terus sampai di atas 30 meter kubik harganya segini, ya. Industri 16.300 yang paling mahal, kalau di sosial 1.300. Paling murah. Oke, lalu biaya pemeliharaan meteran, ya, untuk di rumah biasanya yang meteran itu incinya 0,5, 7.000 perak ya. Ada yang sampai industri yang besar 4 inci. Jadi meteran untuk pipa masuk itu 4 inci, biayanya 187.000 per bulan. Nah, kalau kita masuk ke wastewater atau limbah, perhitungannya begini. Biaya air limbah yang dicas itu adalah volume air yang kita pakai dikali 30% kali tarif air minum pelanggan yang bersangkutan. Jadi 30% dari biaya kita bayarkan tiap bulannya. Jadi misalkan kita bayar 1 juta sebulan, maka air limbah yang harus kita bayar adalah 300.000 per bulan. Itu kalau ada meterannya, memang kita pakai airnya. Kalau nggak ada, itu nanti ditentukan oleh pihak yang berwajib lah kalau istilahnya Indonesia ya, yang mengurusi itu. Ini contohnya limbah kotor. Ini diolah ya. Diolah sehingga nanti sampai kolam terakhir itu biasanya dikasih ikan biar membuktikan bahwa air limbah tadi sudah bisa diterima di alam. Ini tahap berikutnya adalah setelah kita tahu semua perhitungan tadi, maka kita bisa melakukan analisis tagihan. Analisis tagihan itu sudah pernah kita lakukan ya, contohnya ini. Ya. Bulan Mei, Maret, April, Mei dan seterusnya, tagihan kita lihat, lalu kita analisis. Yang mana yang bisa menjadi IMO atau Energy Management Opportunity, ya. Caranya gimana? Caranya kita analisis satu persatu. Analisa satu persatunya biasanya dilakukan dengan cara membuat grafik.
Ya, misalkan ini kilowatt hours grafiknya, penggunaan tahunan bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli sampai seterusnya dalam setahun. Begitu juga annual kilowatt billing, ini billingnya ya. Ini penggunaan kilowattnya, KWH-nya. Kita bisa lihat Maret, April, Mei, Juni makin naik. Lalu kenapa kok Juli tiba-tiba turun? Ya, pasti ada sesuatu. Apakah ini yang puncak-puncaknya yang masalahnya, ataukah ini ada sesuatu? Contohnya misalkan pabriknya berhenti atau lagi libur. Ya, bisa saja ini terjadi. Atau penggunaannya misalkan jauh signifikan lebih berkurang karena ada peralatan yang tidak berfungsi dan lain-lain. Jadi harus dianalisis. Lalu dianalisis juga puncak-puncak ini. Kenapa Mei, Juni ini bisa tinggi sekali dan juga Agustus. Itu harus diperhatikan ya. Begitu juga Desember, Januari kenapa rendah. Jadi semua pola-pola atau pattern ini harus kita perhatikan dengan baik. Sehingga kita tahu kenapa kok Desember, Januari rendah. Padahal kan lagi musim dingin misalkan. Ataupun di Indonesia lagi musim hujan. Harusnya KWH banyak. Kenapa? Orang banyak di rumah. Atau kalau di sini pabrik ya banyak melakukan aktivitas tetap berjalan ya. Dan juga perlu pemanas. Gitu. Jadi harus diperhatikan kenapa fluktuasi ini terjadi. Bisa kita lihat detail apakah dari segi penggunaan listriknya saja, kita lihat analisis, lalu penggunaan dari segi natural gasnya, atau penggunaan dari minyak fuel ya, minyak misalnya bensin ataupun diesel, ataupun penggunaan dari segi air dan juga penggunaan dari segi steam dan lain-lain ya, batu bara juga kalau pakai. Jadi harus dianalisa bisa secara agregat keseluruhan dan juga terpisah agar mengetahui adanya permasalahan yang bisa kita perbaiki yang disebut juga dengan namanya energy management opportunity. Begitu kuliah hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Saya Marit Nenggolan.